Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang saya hormati Bapak Rusmanto dan Pak Muhammad Hidir Ali dari PT Langgeng Ciptalindo. Terima kasih banyak pertama-tama saya sampaikan karena Bapak-Bapak sudah bersedia untuk dapat hadir di siang hari ini dalam mengisi perkuliahan utilitas. Dan ini merupakan kegiatan yang kita sudah laksanakan cukup lama ya Bang ya. Alhamdulillah terus continue berlangsung hingga saat ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi seluruh mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Baik, ini saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saudara akan mendapatkan insight atau ilmu dari praktisi. Judulnya mungkin memang agak sedikit ada perubahan Pak untuk dari fakultas sendiri, dari universitas itu judulnya sudah bukan guest lecture lagi sebenarnya, tapi adalah praktisi mengajar. Mungkin nanti akan ada penyesuaian di flyer yang berikutnya, yaitu praktisi mengajar. Jadi kita mendapatkan insight atau ilmu baru dari praktisi yang terkait dengan ilmu praktis di industri yang terkait dengan perkuliahan yang sedang saudara jalani hari ini. Mungkin sebelum kita mulai hari ini, saya minta tolong untuk salah satu bisa membacakan CV Pak Rusmanto dan Pak Muhammad Hidir Ali. Siapa yang akan membacakan? Salik atau siapa? Saya boleh Pak. Oke, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Izinkan saya membacakan CV dari Pak Rusmanto serta Pak Hidir Ali. Yang pertama itu Pak Rusmanto. Pak Rusmanto adalah seorang profesional di bidang teknik kimia dan energi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ia merupakan lulusan S1 dan S2 Teknik Kimia ITB. Fokus keahliannya ada pada yang pertama itu audit energi dan sistem STEAM, yang kedua itu efisiensi energi di industri, dan yang ketiga itu konsultasi dan perbaikan sistem utilitas industri. Beliau telah tersertifikasi sebagai Certified Industry Energy Auditor oleh BNSP. Pengalamannya itu sangat luas, mencakup yang pertama itu audit energi dan STEAM di berbagai perusahaan besar, seperti perusahaan makanan, farmasi, kimia, energi, dan lain-lain. Yang kedua itu terlibat dalam ratusan proyek audit sejak 2003 hingga 2026. Dan yang terakhir, berperan sebagai instruktur pelatihan, dosen praktisi, dan pembicara seminar nasional maupun internasional. Yang kedua, Pak Muhammad Hidir Ali. Beliau adalah lulusan Teknik Bioenergi dan Kemu Kemurgi ITB 2024 yang masih berada di tahap awal karir atau fresh graduate. Eh, Fokus keahlian dan kompetensinya itu yang pertama audit energi, ya, di bidang boiler, kompresor, dan AHU. Yang kedua itu proses engineer, dan yang ketiga itu software teknik seperti MATLAB, AutoCAD, SolidWorks, dan lain-lain. Pengalaman kerjanya itu beliau saat ini bekerja sebagai junior auditor dan site engineer di PT Langgeng Cipta Indo. Yang kedua, pernah menjadi proses engineer dan research assistant. Yang ketiga, itu terlibat dalam audit energi dan proyek efisiensi, bahkan menghasilkan estimasi penghematan miliaran rupiah. Selain itu, beliau pernah magang di industri besar, seperti pulp dan paper, aktif organisasi dan kepanitiaan internasional, serta memiliki prestasi lomba dan proyek desain teknik. Itu eh, merupakan CV dari kedua pembicara kita hari ini. Saya kembalikan ke Pak Hanif. Ya, terima kasih Salik atas pembacaan CV-nya. Mungkin sebelum kita mulai Pak Rusmanto dan Pak Ali, kita screenshot dulu untuk dokumentasi ya Pak. Ya, semuanya di on cam dulu semua. Ini rata-rata pada di kos-kosan ini ya, sedang di rumah masing-masing ini. Karena tadi sedang ada acara sebenarnya Pak, ada acara Gebiar Teknik Terpadu ulang tahunnya FT. Jadi tadi mungkin sudah menghadiri dan kemudian kembali ke tempat masing-masing. Sudah siap semuanya?
Saya ambil gambarnya satu, dua, tiga. Satu kali lagi mungkin. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Rusmanto dan Pak Ali untuk menyampaikan topik pagi hari ini yang sangat menarik. Ya, judulnya adalah insight mengenai karir, ya, serta peluang bisnis pada bidang audit energi di sistem utilitas. Jadi nanti saudara bisa mendapatkan informasi ataupun insight yang baru mengenai kenapa di utilitas itu bisa sampai di tahap membuka peluang bisnis baru, ya, karena di sini saudara akan bisa mendapatkan ilmu untuk dapat mengoptimasi suatu proses, dan itu sangat diperlukan di industri. Mungkin nanti akan didapatkan lebih jelas lagi dari penjelasan dari Pak Rusmanto dan Pak Ali. Monggo Pak Rusmanto dan Pak Ali, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Anif. Suara saya kedengaran jelas? Jelas Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang rekan-rekan semua, adik mahasiswa di Teknik Kimia UNES Universitas Negeri Semarang. Pertama tentu kami bersyukur atas undangan dan kesekian kalinya tidak bosan-bosannya Pak Hanif dan adik-adik mahasiswa untuk mengundang kami membagi pengalaman dalam bidang apakah itu bisnis maupun keteknikan sistem utilitas. Nah, eh, tentu kami senang sekali yang mana setiap judul atau topik dari pertemuan kita selalu berbeda-beda. Memang kami sengaja supaya tidak bosan gitu ya. Artinya melihat dari sisi teknis, melihat dari sisi bisnis, barangkali nanti bisa saja melihat dari sisi ekonomi teknik dan sebagainya, apakah itu kemudian perancangan dan sebagainya, kita lihat kebutuhan sesuai dengan diskusi nanti dengan Pak Hanif dan teman-teman. Baik, izinkan kami untuk share screen. Nah, sudah terlihat share screen-nya Pak Hanif dan teman-teman. Sudah Pak. Ya, baik, terima kasih. Kami mulai saja nih. Materi pertama akan kami sampaikan, nanti materi kedua disambung oleh Mas Ali. Topiknya cukup menarik, tentu ini terkait dengan tren saat ini ya. Jadi bagaimana mengubah mindset dari kegiatan audit energi pada sistem utilitas itu bisa kita konversi menjadi suatu peluang, apakah itu bisnis maupun karir adik-adik mahasiswa yang nanti akan lulus begitu ya. Nah, ini bidang audit energi ini lagi ngetren saat ini, apalagi ini termasuk adalah program dari pemerintah mendukung net zero carbon atau net zero emission, dekarbonisasi atau menurunkan emisi karbon secara global. Nah, ini sebenarnya kontribusi kecil ya, bidang audit energi pada sistem utilitas. Padahal memang secara apa namanya cukup besar itu bisa bisa saja audit energi itu baik di sisi sistem utilitas maupun di sisi proses gitu ya. Nah, kalau karena ini menyesuaikan mata kuliah di sistem utilitas, maka kami ambil studi kasus audit energi pada boiler steam. Nah, sebelum ini adalah yang ingin kami sampaikan, profil perusahaan, kemudian peluang bisnis dan karir bidang audit energi pada sistem utilitas, dan
Dari saya nanti ada sedikit kesimpulan atau harapan begitu ya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Ali yang lebih detail studi kasusnya begitu ya pada bidang audit energi di boiler steam. Lang Ciptalindo merupakan perusahaan terkait dengan konsultan energi dan kemudian perusahaan rekayasa atau perusahaan engineering yang mana dapat memberikan solusi developing dan paket implementasi. Jadi tidak hanya mengembangkan tetapi juga mengimplementasikan penerapan apa yang sudah ditemukan melalui misalnya audit energi atau kegiatan manajemen energi. Nah, Langit Ciptalindo sudah terdaftar sebagai perusahaan jasa konservasi energi di Kementerian ESDM. Dan ini ada beberapa kapabilitas kami yang bisa digunakan untuk melayani industri terutama ya pengguna energi, yang mana kami bisa memberikan engineering services, dan energy efficiency dan electrification, construction dan fabrication, dan audit energi ataupun audit air, kemudian pendampingan ISO 50001 terkait dengan sistem manajemen energi, dan kami juga dapat melayani kegiatan pelatihan atau training terkait dengan manajemen energi. Nah, kalau mungkin adik-adik ada yang tahu ISO 9001 mengenai manajemen itu, ISO 14001 mengenai manajemen lingkungan gitu ya. Nah, kalau di dunia manajemen energi itu dikenal dengan ISO 50001. Nah, contoh engineering service tentu ini bagaimana kita bisa merancang perancangan sistem utilitas. Ini contohnya merancang steam system, distribusi steam di satu pabrik. Kita bisa memberikan detail engineering design untuk pabrik baru yang menggunakan distribusi steam yang baru. Kemudian kita juga melanjutkan di eksekusi proyeknya, instalasinya, dan project management. Nah, kemudian ini contoh-contoh lain ya bagaimana kami melakukan perancangan rekayasa, suplai dan construction. Contoh-contoh foto-fotonya nanti PPT-nya akan sudah kami share ya ke Pak Hanif, nanti adik-adik Itu sekalian ya, Pak. bisa belajar dari sana. Nah, kemudian ini contoh-contoh aplikasi yang juga kita desain, dan tentu ini belajar dari mata kuliah yang adik-adik sekalian peroleh di bangku kuliah ya. Jadi artinya ilmu tentang neraca massa energi, termodinamika, bejana tekan, transport fenomena, ya, kan, dan lain sebagainya itu akan pasti berguna untuk nanti kalian bekerja di apakah itu nanti milih di industri, kemudian memilih sebagai konsultan atau bidang-bidang yang lainnya. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa mendesain sistem utilitas ya dan proses baik itu dari steam, compressed air, chill water dan sebagainya. Kita juga melakukan pemasangan ini steam system dan condensate recovery kita lakukan sampai ke arah sana. Kemudian untuk boiler sendiri nanti akan dijelaskan oleh Mas Ali lebih detail. Kami juga melayani merancang ruang boiler atau boiler house. Ya. Ini ada beberapa improve steam system yang bisa kami berikan ke beberapa klien kami. Nah, kemudian terkait dengan audit energi atau pendampingan ISO 50001 terkait dengan sistem manajemen energi, kita bisa melakukan beberapa audit apakah itu sistem utilitas boiler, kompresor, chill water, turbin, kemudian fan, pump, blower, atau electricity bahkan dengan terkait dengan commercial building atau public building, misalnya hotel, rumah sakit, shopping mall, begitu ya. Itu pengembangan dari eh, kapabilitas kami. Nah, ini contoh audit energi, ya. Bisa itu total, audit chiller saja, kompresor saja, ya, atau cooling water system saja. Nah, nanti
akan kami sampaikan contoh kasus khusus hanya di boiler audit steam saja. Karena kalau dari waktunya, kalau untuk membahas semua ini bisa tidak hanya 1 semester ini. Mungkin kalau untuk sekalian praktikalnya bisa lebih nih ya. Jadi ada sistem utilitas 1 atau sistem utilitas 2 begitu ya. Jadi jilid Iya. 2. Ya, nah kemudian training ya terkait dengan sistem manajemen energi. Dan kami juga bekerjasama dengan International Energy Consultant yang beberapa kali kami melakukan audit secara bersama. Jadi kualitas dari report kami sudah memenuhi standar internasional. Contoh-contoh, tim kami melakukan audit energi di beberapa klien, bahkan sudah masuk ke feasibility study atau kelayakan secara ekonomi apakah suatu usulan atau rekomendasi itu layak untuk diimplementasikan secara ekonomi begitu ya. Nah, ini juga terbaru Pak Hanif, ini di kita juga dapatkan kalau tadi di kedutaan Denmark, ini kedutaan Inggris bekerjasama dengan apa namanya Kementerian SDM untuk melakukan beberapa audit energi di industri maupun bangunan gedung ya. Contohnya Hmm. seperti ini. Ini mungkin kapan-kapan kalau misalnya adik-adik sekalian perlu magang atau kerja praktek di perusahaan kami sangat terbuka Pak Hanif ya. Iya, Pak. Ya, kemudian ini juga beberapa pekerjaan terkait dengan boiler listrik nanti akan dikenakan oleh Mas Ali dan bahwa boiler selama ini memang kecenderungannya pakai bahan bakar gitu ya, bahan bakar batu bara atau gas atau solar. Nah ini trennya adalah boiler listrik. Dan CSR kami dunia pendidikan memberikan kuliah tamu di berbagai universitas atau kampus, tidak hanya di UNES tetapi juga di tempat lain, di kampus-kampus lain. Nah, kami hari ini diundang, tentu ini satu bahagian buat kami karena membagi ilmu yang bermanfaat adalah termasuk amal jariah. Jadi kami sangat senang sekali diundang oleh Pak Hanif dan adik-adik sekalian. Nah, ini contoh klien-klien kami yang mungkin bisa kerjasama untuk kegiatan-kegiatan apakah itu magang atau mungkin kuliah kerja nyata begitu ya. Ini akan menjadi pilihan-pilihan yang kita bisa menjadi jembatan atau penghubung dengan klien-klien seperti ini yang telah menerima pelayanan dari kami baik itu audit energi maupun proyek-proyek implementasi efisiensi energi. Oke, nah terkait dengan awalnya itu kan ini adalah roadmap roadmap ya energi sektor dari Kementerian SDM saya peroleh terkait dengan net zero emission bahwa ada 6 strategi untuk meraih net zero emission di 2060. Nah, ini ada 6 ya kira-kira itu energi efisiensi, ini di dalamnya ada audit energi, ada konservasi energi, ada manajemen energi, kemudian elektrifikasi, artinya misalnya ini perubahan dari atau konversi bahan bakar yang fosil ke non fosil misalnya listrik gitu ya, kemudian teknologi rendah karbon, dan renewable energy atau energi terbarukan, atau energi baru dan carbon eh, capture storage begitu ya. Nah, ini bagaimana dengan langgeng? Langgeng kontribusinya di sini adik-adik sekalian, energi efisiensi dan electrification. Proyek-proyek ini terkait dengan electrification misalnya kami telah memasang boiler steam dari listrik, pump, micro turbine. Kemudian kalau untuk energi efisiensi biasanya kami di heat recovery atau sistem daur ulang, upgrading control system, kemudian high efficiency utility equipment, utility peralatan utility yang mempunyai efisiensi tinggi atau high efficient teknologi begitu ya. Kemudian untuk listrik adalah motor. Nah, ini contoh contoh boiler listrik. Nah, bagaimana keahlian yang diperlukan untuk
meraih atau mencapai net zero emission, apakah itu di sisi penyediaan energi, manfaatan energi maupun di tata kelola ya, atau strategi bisnisnya manajerial begitu ya. Nah, artinya eh, di Langit Ciptalindo itu lebih banyak di sisi pemanfaatan energi. Jadi kami di sisi penerapan manajemen energi, apakah itu nanti melalui audit energi, proyek efisiensi energi, elektrifikasi, ya. Kalau umumnya kan kalau elektrifikasi di luar industri itu kan kompor industri, kendaraan listrik dan sebagainya. Nah, kami memilihnya di industri itu adalah penerapan boiler listrik, kemudian heat pump maupun micro steam turbine. Nah, kemudian lingkup pekerjaannya apa aja? Nah, ini adik-adik sekalian bisa bekerja atau berkarir di lingkup pekerjaan ini. Apakah itu pembangunan pembangkit listrik, apakah itu pembangkit listrik biomasa, pembangkit listrik misalnya geothermal dan sebagainya. Dan Langit Ciptalindo fokus di sini, konsultan energi, manajer energi, dan auditor energi ataupun inspektur di bidang energi. Nah, di sini lebih banyak di sini fokusnya ya. Nah, tentu ini sebagai pilihan, Mbak ya. Artinya kami sudah berhasil menerapkan itu dan mungkin bisa menjadi inspirasi, insight bagi adik-adik sekalian memilih jalur yang mana, gitu ya. Karena sekarang ini kebetulan lagi ini apa namanya tren yang lagi seksi ini ya. Jadi menjadi konsultan energi, manajer energi, auditor energi, ya. Jadi tarik dan prospek begitu ya. Nah, diperlukan tentu keahlian. Nah, seperti adik-adik sekalian kan di sini kan, teknik kimia di sini kan. Nah, tentu tidak melulu teknik kimia saja, tetapi juga disiplin ilmu yang lain, apakah itu elektro, fisika, nuklir, industri dan sebagainya. Karena untuk lingkup pekerjaan ini tentu membutuhkan kolaborasi atau integrasi dari berbagai disiplin ilmu, baik itu elektro, kimia, fisika, dan sebagainya. Ya. Tentu, apalagi sekarang zamannya zaman AI gitu kan, kemudian zamannya udah IoT kan, Internet of Things gitu. Ya, jadi ini sangat terkaitan dengan lingkup pekerjaannya. Nah, ini contoh peluang karirnya. Gitu ya. Nah, kemudian juga kalau terkhusus untuk teknik kimia sendiri bisa saja ini, ya, apakah nanti masuk ke poin 1 sampai 6 ini. Nah, Langit Ciptalindo fokusnya di nomor 2, perancangan dan penerapan manajemen energi, apakah itu nanti industri maupun bangunan. Kemudian ini juga mungkin masuk ya, perancangan dan analisis suplai demand energi yang terkait dengan neraca massa energi. Nah, ini yang saat ini memang kami geluti. Ya. Nah, nanti akan kita tampilkan beberapa peluangnya. Nah, ini juga peluang dan karir ketika misalnya biaya energi kan sekarang makin mahal tuh, apalagi harga minyak dunia sudah ada kenaikan gitu ya, karena efek global. Sehingga ketika biaya energi itu atau lingkungan menjadi lebih tinggi, maka proyek-proyek konservasi energi, efisiensi energi maupun manajemen energi itu akan makin terbuka dan layak untuk diperhitungkan. Kemudian tuntutan perancangan pabrik yang memenuhi standar, selama ini kan adik-adik perancang pabrik hanya merancang aja, tapi setelah perancang pabriknya boros kan juga nggak menarik begitu ya. Bagaimana merancang pabrik agar supaya memenuhi standar konservasi dan manajemen energi. Jadi merancang pabrik itu bisa berdaya saing sehingga ongkos produksinya dari sisi energi itu menjadi lebih bersaing begitu ya. Nah, kemudian juga validasi dan standarisasi terkait dengan manajemen energi untuk industri-industri besar seperti oil and gas, petrochemical, industri kimia dan sebagainya itu adalah mandatori. Artinya suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi standarisasi, validasi ataupun compliance gitu ya. Apakah compliance itu sebagai ISO 51 ataukah POME ya, ataukah POME itu pelaporan online manajemen energi ataukah proper program pemerintah perusahaan dengan
isu-isu lingkungan yang ada di sana. Jadi kalau di industri berarti kemungkinan bisa menjadi energy manager, energy internal energy auditor, process engineer, ya, dan juga menjadi suatu project manager untuk perancangan begitu ya. Nah, kemudian tren bisnisnya saat ini selain karir ya, tren Elang Ciptalindo ya, itu sudah ini adalah satu tren bisnis dari energy service bisnis atau EDCO Energy Service Company. Ya. Apakah itu bergerak di bidang energy consultant, design and engineering, instalasi equipment, ya, dan financing atau pembiayaan, dan bisnis berikutnya bisa menjadi operation maintenance, facility management maupun energi, gitu ya. Nah, Elang Ciptalindo sudah lima ini ya, lima apa ya istilahnya, lima sektor ini ya. Ya, jadi artinya sebenarnya masih tradisional gitu ya. Padahal sebenarnya energy service business itu sudah melingkup dari sini ke sana. Artinya ini peluang di sini nih. Nah, artinya suatu saat ketika adik-adik sekalian lulus, kita bisa bikin nih bisnis berikutnya apa yang bisa dikembangkan di sisi ini. Karena memang kecenderungannya atau tren bisnisnya ke arah sana. Nah, ini model-model bisnis itu adalah energy saving performance contract. Jadi apa namanya? Apakah itu maintenance yang dijamin, maintenance yang dibagi, atau BOT, BOO, ataupun energy as a service. Nah, ini bagaimana ketika misalnya suatu proyek itu kalau bisa dibiayai oleh industri, itu biasanya menggunakan CAPEX ya, dari biaya modal sendiri. Tapi kalau nggak bisa, harus pakai financing. Financing itu bisa bank atau non-bank, atau lembaga keuangan lainnya, gitu ya, untuk membiayai proyek-proyek yang terkait dengan energy saving performance contract, gitu ya. Nah, tentu ini jadi peluang bisnis ya. Apakah nanti adik-adik sekalian terjun di dunia bisnis, karir atau profesional begitu ya, di bidang misalnya manajer energi, auditor energi, atau dalam bidang misalnya di Kementerian SDM sebagai pihak regulator kebijakan energi nasional juga cukup menarik. Kemudian juga di sisi peneliti begitu, atau bisnis startup seperti Langgeng begitu. Jadi banyak diharapkan nanti dengan insight seperti ini adik-adik sekalian yang sudah lulus bisa bikin bisnis-bisnis startup di bidang manajemen dan audit energi. Itu ini perannya ditunggu kalian ya setelah lulus, sehingga apa namanya bisa membantu program-program pemerintah ya untuk mencapai net zero emission. Nah, ini buku yang bisa kalian baca nih ya. Nanti saya share ini Energy Management and Conservation Handbook, kemudian Energy Efficiency dan Management. Kebetulan kami fokus di food and beverage industry. Kemudian untuk industri proses atau industri kimia, ini cocok banget bukunya, Energy Management dan Efficiency for the Process Industry. Dan ketika kalian ingin pelajari lebih lanjut menjadi STEAM Expertise, punya ini dari dulu tempat saya bekerja di sini. Ya. Oke, nah ini contoh-contoh proyeknya, nah, electrification, micro steam turbine, atomizer. Nah, ini contoh-contoh proyeknya nanti bisa dibaca saja sekilas. Nah, ini tidak hanya audit energi, tetapi dengan eksekusi proyek-proyek audit energi ya. Nah, ini retrofit burner, ya. Ini adalah high efficiency motor di bidang kelistrikan. Dan apa nih? Heat recovery atau sistem daur ulang di steam system. Nah, ini contoh-contoh proyek di boiler dan steam system. Nah, bagaimana proyek-proyek di sistem chiller atau pendingin, kemudian kompresor dan sebagainya, mungkin nanti bisa kita sampaikan di kuliah tamu berikutnya. Demikian yang saya sampaikan, mungkin langsung tanyaannya nanti aja diskusinya setelah Mas Ali ya, sekalian ya Pak Anif ya. Iya, nanti terakhir aja Pak. Ya, oke. Ya, oke.
Baik. Berikutnya silakan saya mohon Pak Mas Ali untuk memberikan insight-nya terkait dengan audit energi pada boiler steam. Silakan Mas Ali. Mohon izin untuk share screen ya. Sudah terlihat dengan jelas ya Pak Rus dan Pak Arif dan juga teman-teman. Apakah sudah terlihat dengan jelas share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sebelum saya mulai terkait audit energi pada sistem boiler, ini rata-rata teman-teman pada ini di semester berapa ya? Nampak. Semester 6. Oke. Baik, terima kasih sudah menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan audit energi pada sistem boiler. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang audit energi pada sistem boiler, perlu kita ketahui terlebih dahulu, boiler itu sebenarnya apa sih? Dan di industri itu dipakai buat apa sih gitu kan? Boiler merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghasilkan uap atau steam yang dihasilkan dengan cara memanaskan air menggunakan energi panas dari pembakaran bahan bakar, baik itu solar, gas, batu bara maupun biomasa. Itu. Pada dasarnya prinsip kerja boiler yaitu memanfaatkan panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang diserap oleh air dan kemudian menjadi steam. Secara blok diagram berikut, air masuk ke dalam boiler itu sifat opsional, economizer. Lalu di boiler nanti air akan berkontak dengan tubing panas sehingga air tersebut akan berubah menjadi uap dari tadinya fasa liquid menjadi fasa gas gitu. Kemudian setelah menjadi uap pada boiler belum uap tersebut digunakan. Nah, superheater ini apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya gitu ya. Kemudian dalam pembakaran ini tentunya boiler memerlukan udara pembakaran karena kalau kita ingat segitiga pembakaran itu memerlukan bahan bakar, terus adanya oksigen dan juga adanya panas untuk memulai sebuah pembakaran. Dan untuk gas panas yang sisa untuk perubahan fasa tadi, gas tersebut akan dibuang melalui cerobong. Pada sistem tertentu, ini gas buang ini dimanfaatkan untuk economizer tadi dan juga untuk air preheater untuk memanaskan udara pembakaran begitu. Kemudian untuk jenis-jenis boiler ini berdasarkan tipe-tipe bahan bakarnya ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada boiler dengan bahan bakar padat. Contoh bahan bakarnya yaitu batu bara, atau mungkin bisa pakai biomasa, cangang sawit, sekam padi, atau wuchip mungkin, atau pelet, dan lain sebagainya. Ciri utamanya biasanya boiler-boiler berbahan bakar padat itu menggunakan sistem grid atau menggunakan sistem fluidized bed. Nah, ini nanti seperti apa akan ada dijelaskan lebih lanjut terkait dengan tungku boiler. Biasanya boiler berbahan bakar padat ini cocok untuk kapasitas besar.
seperti di industri pulp and paper, kemudian di industri PLTU seperti itu biasanya menggunakan boiler berbahan bakar padat gitu ya. Kemudian biaya bahan bakarnya relatif murah untuk boiler berbahan bakar padat. Kelebihannya ekonomis untuk jangka panjang bisa memanfaatkan limbah biomasa. Namun kekurangannya emisinya cukup tinggi dan perlu sistem handling karena bahan bakar ini menghasilkan abu ya, sehingga perlu sistem handling bahan bakar dan sistem handling abu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah boiler berbahan bakar cair. Boiler berbahan bakar cair ini bisa menggunakan solar atau diesel atau bisa juga menggunakan heavy oil. Nah, ciri utamanya biasanya menggunakan burner, burner liquid, kemudian pembakarannya lebih stabil. Kelebihannya mudah dikontrol dan juga startupnya cepat. Namun kekurangannya yaitu biaya bahan bakar yang mahal, tergantung dengan suplai BBM. Apalagi mengingat kondisi saat ini harga solar bisa mencapai 30.000, ini menjadi salah satu faktor yang cukup menjadi pertimbangan bagi industri untuk yang ketiga yaitu boiler berbahan bakar gas. Boiler berbahan bakar gas ini biasanya menggunakan bahan bakar natural gas, baik CNG ataupun LNG. Ciri utamanya pembakarannya yang bersih dan sistem lebih sederhana dibandingkan solid fuel. Kelebihannya yaitu efisiensinya yang tinggi, emisinya yang rendah, dan juga maintenance-nya yang lebih mudah dibanding boiler bahan bakar cair tadi. Kemudian kekurangannya perlu infrastruktur gas karena biasanya gas ini direct piping gitu dari mungkin perusahaan gas negara dan lain sebagainya gitu ya. Harganya juga cukup fluktuatif mengikuti dengan harga gas internasional gitu ya biasanya ya. Kemudian untuk boiler listrik itu yaitu boiler yang menggunakan menggunakan listrik sebagai elemen pemanasnya, sebagai sumber energi pembakaran di sini. Tetapi boiler listrik itu menggunakan elemen-elemen pemanas yang mengubah energi listrik menjadi energi panas gitu ya. Kelebihannya sangat bersih atau no emission, instalasinya yang sederhana, namun biaya listrik ini cukup tinggi dan kurang ekonomis jika digunakan untuk kapasitas yang besar gitu. Kemudian yang kelima yaitu waste heat boiler atau boiler yang memanfaatkan gas panas buang dari sebuah sistem. Biasanya ini ada pada pembuatan industri cracking bahan bakar itu seperti di Pertamina ketika regenerasi katalisnya itu industri cracking itu menghasilkan panas berlebih atau reaksinya sangat eksoterm sehingga panas tersebut bisa digunakan untuk eh, pembangkit uap atau digunakan untuk alat boiler. Selain itu ada juga di industri pulp and paper itu menggunakan waste heat boiler pada proses pembakaran black liquor untuk merecovery-nya menjadi white liquor kembali itu harus dibakar sehingga panas hasil pembakaran itu yang dimanfaatkan untuk pembangkit uap gitu ya. Ciri utamanya tidak membutuhkan bahan bakar utama dan juga memanfaatkan energi panas yang terbuang pada sistem-sistem atau proses-proses dalam industri gitu. Kemudian secara lebih detail klasifikasi boiler dan juga perbedaannya ini terlihat pada tabel di sini. Berikut juga gambar-gambarnya, contoh-contoh boiler-boiler dengan bahan bakar terkait. Biasanya boiler-boiler dengan
bahan bakar cair dan gas ini memiliki bentuk yang cukup mirip dan juga biasanya juga kalau boiler gas itu biasanya berbahan bakarnya bisa kombinasi gitu biasanya. Bisa cair, bisa gas. Seringkali seperti itu. Untuk berdasarkan sistem pembakarannya, yang paling kiri boiler padat yaitu fluidized bed, yang cair pakai burner, yang gas bisa pakai gas burner juga, sedangkan yang elektrik bisa menggunakan elemen pemanas. Nah, untuk perbedaan efisiensinya ini yang cukup cukup mencolok ya. Pada boiler berbahan bakar padat ini efisiensinya yang cukup rendah yaitu 70 hingga 85%. Boiler bahan bakar cair itu 75 hingga 88%. Sedangkan boiler gas itu bisa cukup tinggi 85 sampai 92% dan yang paling tinggi yaitu boiler berbahan bakar listrik ya. Yang menggunakan listrik sebagai elemen pemanasnya itu bisa sampai 95% hingga 99% efisiensinya. Untuk berdasarkan karakteristik biaya bahan bakarnya, untuk bahan bakar padat ini biayanya cukup rendah. Kemudian solar ini untuk saat ini sangat tinggi. Kemudian untuk gas bisa di kategori sedang hingga tinggi. Kemudian untuk listrik itu sangat tinggi juga. Untuk emisinya boiler berbahan bak berbahan bakar padat itu relatif tinggi ya untuk batu bara, tapi untuk biomasa itu emisinya bisa kalau kita berbicara emisi karbonnya bisa dikatakan karbon netral ya untuk boiler biomasa karena karbon yang dihasilkan dari pembakaran biomasa itu CO2 yang dihasilkan itu dapat dinetralkan dengan CO2 yang tumbuhan itu serap ketika bertumbuh ya gitu. Kemudian untuk emisinya di boiler berbahan bakar cair itu sedang, gas rendah, dan untuk boiler listrik ini sangat rendah emisinya. Untuk kebutuhan infrastruktur tambahan biasanya kalau di boiler berbahan bakar padat itu seperti yang tadi, perlunya fuel handling dan system ini yang biasanya memerlukan lahan atau tambahan ruang yang lebih luas untuk sistem ini. Kemudian untuk berbahan bakar cair cukup dengan storage tank. Kalau dengan gas perlu instalasi jaringan gas. Dan untuk listrik perlu suplai listrik yang cukup besar. Nah, skala-skala yang biasanya menggunakan tipe-tipe boiler ini biasanya boiler berbahan bakar padat ini biasanya kan digunakan industri-industri besar. Untuk boiler cair dan gas ini industri kecil hingga menengah. Gasnya di industri menengah hingga besar dan boiler berbahan bakar listrik itu bisa di industri kecil hingga menengah. Kemudian kita berbicara terkait dengan komponen-komponen yang ada di boiler. Kita akan berbicara terlebih dahulu. Ini adalah contoh-contoh komponen yang ada di boiler berbahan bakar gas maupun liquid itu kurang lebih seperti ini. Itu ada dua kategori yaitu ada yang fire tube, ada juga yang water tube. Yang membedakan adalah fire tube yaitu uap panas hasil pembakaran itu yang akan melalui cuping-cuping yang ada pada boiler. Sedangkan water tube yang melalui cuping-cuping pada boiler ini adalah airnya dan pembakarannya hanya pada tungku. Berikut juga gas-gas panasnya begitu ya. Kemudian untuk komponennya pada boiler fire tube ini biasanya ada burner, kemudian ada blowdown system, water di shell, airnya berada pada shell, kemudian fire tube, cuping-cuping yang dilalui oleh gas panas, biasanya juga feed waternya melalui atas biasanya. Kemudian untuk ini adalah jalur exhaust ke stack atau ke chimney ya. Sedangkan untuk boiler yang menggunakan sistem water tube itu biasanya karakteristik utamanya itu biasanya adanya steam drum dan juga mud drum ya.
Untuk pembakaran sama menggunakan burner. Cupnya ini ya yang dilalui oleh air-air tadi. Kemudian berikut dengan chimney-nya. Kemudian ini bahan bakar kok bahan. Ini merupakan komponen pada boiler house ya yang lebih luas lagi. Kalau tadi dari segmen boilernya saja, ini secara utuh dari boiler house itu mulai dari feed water systemnya di deaerator, feed water pump, kemudian masuk ke economizer dan juga masuk ke boiler. Sedangkan jalur kemudian menjadi steam menuju ke steam header. Sebagian digunakan untuk pemanasan air pada deaerator gitu ya. Sebagian juga steam yang digunakan untuk keperluan proses begitu. Kemudian untuk jalur gas panasnya hasil pembakaran itu kurang lebih sama dari burner melalui economizer. Ada juga sistem yang menggunakan kondensator. Ini merupakan sistem dengan sistem terkini ya kondensator ini. Dia memanfaatkan mengkondensasi gas buang sehingga temperatur panas-panas yang berada pada gas buang ini dapat ditekan serendah mungkin sehingga panas itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Untuk lebih jelasnya seperti ini bisa dibaca lebih lanjut nanti ya. Ini merupakan komponen pada boiler dengan skema yang berbeda lagi. Kalau dari gambarnya ini lebih ke fire tube ya. Ada sistem blowdown-nya, ada pressure safety valve untuk antisipasi ketika boiler itu overpressure yang sangat berlebih untuk menghindari boiler itu meledak sehingga adanya pressure safety valve. Kemudian jalur steam out, ada juga level control dan juga ini jalur sistem water supply-nya gitu ya. Komponen salah satu komponen utama pada boiler ini terutama pada boiler gas dan juga liquid, namun ada juga benar yang eh, untuk bahan bakar padat ya. Nah, untuk boiler berbahan bakar gas dan listrik itu biasanya burnernya seperti ini ya bentuknya. Sedangkan yang sebelah kanan ini contoh adalah burner untuk boiler berbahan bakar padat. Biasanya bisa berupa pelet yang ukurannya udah kecil-kecil gitu. Itu bisa digunakan burner seperti ini ya. Fungsi utamanya untuk menyampurkan gas bahan bakar udara untuk pembakar ya, utamanya untuk pembakaran, mengatur pembakaran seefisien mungkin dan menjaga operasi tetap aman, menyesuaikan rasio bahan bakar terhadap udara yang efisien sesuai dengan kebutuhan pembakaran yang bagus gitu ya. Kemudian next berikutnya adalah choke. Komponen utama lain dalam sebuah boiler itu adalah cup yang terbagi menjadi dua tadi ya, yaitu ada yang boiler tipe fire tube, ada juga boiler-boiler yang tipenya yaitu water tube ya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda tentunya karena tubing yang di fire tube dilalui oleh gas panas itu biasanya di boiler fire tube itu memiliki beberapa pas ya atau kalau kita lihat di gambar ini kayak sistem bolak-baliknya itu lebih banyak biasanya untuk memaksimalkan transfer panas dari gas panas ke airnya ya. Sedangkan di water tube itu biasanya ada beberapa tipe juga bentuk. Ya, ada yang berbentuk D gini, ada juga yang berbentuk A dan lain sebagainya. Nanti bisa dicari tahu lebih lanjut. Yang utama yaitu ketika untuk boiler water tube itu adanya steam drum dan mud drum. Nah, steam drum ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menampung air masuk
juga steamer, kemudian menuju madram dan sebagai kemudian akan melalui riser. Di riser ini air-air akan menyerap panas dari pembakaran secara maksimal sehingga sebagian air akan terbentuk uap. Uap-uap tersebut akan menuju ke steam drum, baru sebagai uap-uap tersebut nanti akan digunakan ke proses dan kebutuhan lainnya. Nah, biasanya pada riser ini juga sebagian partikulat-partikulat atau zat-zat padat atau pengotor pada boiler ini akan turun menuju madram. Nah, itulah fungsinya madram untuk menampung zat-zat pengotor tadi yang terakumulasi di sini. Gitu. Kemudian zat-zat kotor tadi itu nanti akan dilepaskan melalui blowdown gitu ya. Kemudian untuk sistem air umpan biasanya pada sebuah boiler itu air umpan ada beberapa tipe yang biasanya ada yang direct menggunakan air bertemperatur lingkungan atau air air saja langsung masuk ke boiler. Ada juga yang menggunakan deaerator sebagai pemanas awal. Ada juga yang menggunakan tujuannya adanya deaerator ini juga untuk membantu ketika air masuk ke dalam boiler itu tidak terjadinya thermal shock atau membantu pemanasan secara bertahap gitu ya. Itu kurang lebih demikian. Kemudian untuk tungku pembakaran, ini adalah salah satu contoh tungku pembakaran untuk boiler berbahan bakar padat ya. Ada yang tipe dumping grade, nah, moving grade, ada juga yang free dice bed nih seperti ini gambarnya gitu. Biasanya sistem-sistem di boiler berbahan bakar padat itu kurang lebih seperti ini. Cup-cupnya yang berbentuk seperti ini biasanya cupnya ini dilalui air-air gitu ya. Untuk tipe-tipe water cup gitu ya. Tentu untuk fungsinya tungku pembakaran ini adalah tempat terjadinya pembakaran ya. Pembakaran bahan bakar padat. Nah, grid-grid ini berfungsi untuk baik untuk menggerakkan bahan bakar atau untuk membuang abu-abu sisa pembakaran gitu ya. Ketika setelah dibuang nanti abunya akan masuk ke S-pit, baru nanti dari S-pit ini di handling gitu ya. Asnya diolah sesuai dengan keperluan atau dibuang sesuai dengan peraturan yang ditentukan gitu ya. Kemudian komponen lain dari boiler yaitu adanya fan. Fan ini pada boiler biasanya ada dua di bagian depan atau force draft yang memberikan tekanan positif kepada pembakaran dan juga menyuplai udara pembakaran. Itu disebut FD fan. Kemudian ada juga draft fan ini berfungsi untuk membuat tekanan negatif pada pembakaran ya. Biasanya ini letaknya kalau IDF ini di setelah tungku pembakaran atau mendekati chimney, atau kalau dalam sistem boiler yang lengkap itu setelah economizer baru nanti ada ID fan seperti ini yang nyambung ke chimney gitu. Fungsinya untuk mempertahankan tekanan negatif tadi, membantu dalam mengontrol tekanan ruang bakar dan membantu evakuasi gas pembakaran untuk menghindari aliran balik gitu. Kemudian berikutnya ada komponen superheater. Ini komponen additional dalam sebuah sistem. Komponen superheater ini biasanya ada pada boiler-boiler superheated steam yang biasanya menghasilkan steam sangat kering yang digunakan pada turbin-turbin untuk pembangkit listrik ataupun turbin-turbin motor-motor turbin lainnya gitu. Biasanya menggunakan superheater ini, jadi steam yang terbentuk dalam
proses boiler system ini itu biasanya masih saturated steam, kemudian dipanaskan kembali sehingga dia menjadi steam kering gitu ya. Kemudian berikutnya ada economizer. Economizer ini merupakan salah satu upaya heat recovery pada gas buang, memanfaatkan panas gas buang yang ditukar dengan air umpan yang masuk ke dalam boiler, sehingga ini bisa disebut dengan preheating air umpan lah, dengan memanfaatkan gas-gas sisa panas pada gas buang gitu ya. Untuk bentuknya seperti ini di industri. Jika kalian nanti jumpai ketika magang di boiler ada seperti ini, itu itulah yang disebut dengan economizer gitu ya. Berikutnya yaitu sistem blowdown ini yang berada pada menyambung pada magram tadi. Pengotor-pengotor pada air itu harus dikeluarkan, baik itu secara berkala maupun secara continuous. Nah, tipe-tipe blowdown itu ada yang continuous. Continuous itu yang biasanya dia mengambil input dari TDS control atau total dissolved solid ya. Kadar padatan terlarut di air itu diukur. Nah, itu nanti akan memberikan perintah kepada valve blowdown untuk terbuka dengan kecil, secara kecil dan perlahan, namun terus-menerus gitu. Sedangkan yang sistem satunya lagi yaitu sistem intermittent atau manual blowdown ini sistem blowdown yang dilakukan secara berkala, baik itu mungkin dalam industri ada yang dilakukan secara 1 jam sekali, 2 jam sekali gitu untuk mengeluarkan padatan-padatan ini dari dalam boiler. Nah, kenapa sih sebenarnya padatan itu harus dikeluarkan? Karena ketika kandungan padatan yang terlalu dalam air itu terjebak di dalam boiler, ini akan menyebabkan yang namanya scaling ya. Scaling pada boiler, scaling tersebut bisa terjadi pada tubing-tubing. Ketika terjadi pada tubing itu pemanfaatan panas itu tidak maksimal, transfer panasnya tidak maksimal, bahkan hingga terjadinya failure pada material tubing-tubing tersebut gitu ya. Berikutnya yaitu cerobong asap. Dalam sebuah boiler system ini diperlukan cerobong asap untuk membuang gas buang secara aman ke lingkungan, dan juga ini sebagai natural natural draft fan nih satunya untuk memberi secara natural membuat tekanan negatif pada boiler sehingga gasnya itu jalurnya keluar ke lingkungan gitu ya. Ini juga cerobong asap ini juga memastikan untuk menghilangkan produk samping pembakaran yang aman yaitu CO2, CO, NOx maupun SOx gitu ya. Nah, biasanya kalau di ini ya standar-standar lingkungan itu biasanya melakukan pengukuran pada cerobong-cerobong asap ini untuk menentukan emisinya itu kadar emisinya bagaimana sesuai dengan peraturan KLHK atau belum dan lain sebagainya gitu. Kemudian setelah kita mengenal boiler secara lengkap, kita belajar mengenai audit energi pada sistem boiler. Nah, kegiatan audit ini yaitu merupakan kegiatan evaluasi kinerja dari sistem boiler yang terpasang, diikuti dengan identifikasi potensi perbaikan, potensi penghemat CS gitu ya. Biasanya tahapannya dilakukan dengan cara plan survey, inventory, data collection, dan juga assessment, serta diskusi awal. Kemudian pelaksanaan site survei tadi, kemudian dilakukan reporting, presentasi, dan juga diskusi dan juga rekomendasi yang berpotensi. Kemudian berikutnya diikuti dengan implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan pada report tadi sesuai dengan cashback period yang sesuai dengan perusahaan masing-masing. Untuk
lebih detailnya tahapan audit energi ini berdasarkan ISO 50002. Ini tahap pertama yaitu dilakukan planning audit. Kemudian dilanjutkan dengan opening meeting ini bersamaan atau secara paralel dengan data collection, pengumpulan data awal. Setelah pengumpulan data awal, ini akan dilakukan pengukuran measurement plan, perencanaan untuk pengukuran ya, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan site visit yang bertujuan untuk mengamati baik secara melakukan observasi ataupun melakukan pengukuran terhadap data-data yang kurang gitu ya. Kemudian setelah dilakukan pengukuran dan pengumpulan data tadi, tahap berikutnya yaitu analisis. Analisis performa dari boiler itu sendiri, kemudian NP, energi performance indikator, energi baseline-nya bagaimana, begitu ya. Kemudian berikutnya dilanjut dengan reporting audit dan ditutup dengan closing meeting. Baru berikutnya adalah tahap-tahap implementasi seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Untuk peralatan yang biasanya digunakan dalam audit boiler itu ada infrared thermometer, ini untuk mengukur suhu termometer ya, ultrasonic leak detector ini untuk mengukur kebocoran steam, kemudian thermal imager untuk menggambarkan distribusi panas ya, seperti gambar ini. Kemudian ada TDS meter berguna untuk mengecek kandungan padatan terlarut dalam air. Kemudian combustion gas analyzer ini untuk mengecek kesempurnaan pembakaran. Biasanya dilakukan pengecekan pada cerobong seperti ini sebelum menuju ke cerobong ya. Sebelum menuju ke cerobong biasanya dilakukan pengecekan untuk mengecek pembakaran itu berlangsung sempurna atau tidak gitu. Terus kemudian humidity meter ini untuk mengecek kelembapan udara sekitar. Karena kan kenapa ini dilakukan kelembapan ini karena udara biasanya udara penyuplai pembakaran itu diambil dari lingkungan sekitar. Ketika kelembapannya tinggi itu nanti akan juga mempengaruhi pembakaran. Gitu. Distance meter ini untuk melakukan pengukuran jarak ya length, panjang lebar. Kemudian untuk ruang lingkupnya biasanya boiler house audit itu basic steam requirement, kemudian pembentukan steamnya, kemudian biaya pembangkitan steam, mengidentifikasi energi savingnya, kemudian rule of thumb dan juga safety pada boiler. Cukup di lingkup boiler, blowdown, boiler control gitu. Dan sedangkan untuk ruang lingkup yang lain yaitu untuk steam ya, steam ada di flow metering, kemudian pressure control, temperature control, steam trapping, pipeline dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat lebih lanjut. Dan juga ada steam trap biasanya dalam sistem steam dari pembangkit hingga ke user itu dibagi menjadi 3 scope yang berbeda, 3 audit yang berbeda gitu ya. Berikutnya inilah yang disebut dengan NP Monitoring System, Energy Performance Monitoring System, yaitu dengan cara kita mengidentifikasi terlebih dahulu jenis energi dan juga konsumsinya. Seperti sumber energi boilernya itu dari apa? Mungkin dari CNG, LNG ataupun natural gas atau mungkin batu bara dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan energinya ini untuk apa? Untuk produksi steam ya tentunya karena ini sistem boiler. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengidentifikasi parameter operasi yang mempengaruhi konsumsi energi.
dalam sistem ini, yaitu sistem boiler, bisa jadi dipengaruhi oleh temperatur feed water. Karena temperatur feed water itu kan ketika temperatur feed water itu makin tinggi, otomatis panas yang diperlukan dari boiler juga akan semakin rendah gitu ya untuk mencapai ke titik uapnya. Kemudian tekanan sistem atau sistem konsumsi gas bakar pada boiler. Kemudian berikutnya yaitu membangun keterkaitan parameter operasi dengan konsumsi energi dan menetapkan energi performa indikator. Nah, setelah diketahui sumbernya apa dan kegunaannya apa dan parameter yang memungkinkan kemungkinan mempengaruhi eh, konsumsi energi, dilakukan uji keterkaitan dengan melakukan eh, regresi, biasanya regresi linier gitu ya, untuk menentukan energi performance indikatornya. Setelah itu baru dilakukan penetapan energi baseline untuk memonitoring dan evaluasi kerja energi performance indikator atau energi performance indikator dari sebuah dari sistem tersebut gitu ya. Berikutnya kita belajar tentang kalkulasi efisiensi pada sistem boiler. Ada dua metode yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pada boiler ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode langsung, ini yaitu membandingkan antara energi yang dimasukkan dengan energi yang termanfaatkan. Energi yang dimasukkan ini adalah energi dari bahan bakar, sedangkan energi yang termanfaatkan yaitu energi dari selisih energi dari air itu masuk hingga berubah menjadi steam. Itulah yang disebut dengan energi yang termanfaatkan. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga dapatlah efisiensi secara langsung gitu. Sedangkan kalau efisiensi metode tidak langsung itu dilakukan dengan melakukan kalkulasi kehilangan panas atau rugi-rugi panas, kemudian mengurangkan 100% terhadap total kerugian-kerugian panas tersebut. Nah, salah satu contoh untuk mengidentifikasi kerugian panas itu ada ini contoh kerugian panas pada boiler gas dan oil itu ada karena sensible heat, dry fly gas, kemudian radiasi konduksi, kemudian karena entalpi pada air ya, water vapor, air yang teruapkan. Kemudian oh, ya begitu ketika itu kurang lebih yang merupakan kerugian panas pada boiler gas dan juga boiler berbahan bakar cair ya. Kemudian sebelah kanan ini merupakan rugi-rugi distribusi, steam condensate loss, kemudian losses due to distribution ini. Berikutnya yaitu kerugian-kerugian panas akibat boiler pada boiler berbahan bakar padat. Ini lebih banyak lagi ya rugi-rugi panasnya, yaitu selain dry flue gas ada juga radiasi konveksi sama. Namun di sini ada juga kerugian akibat bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna, yang ikut terbang dengan flue gas ya. Kemudian ada enthalpy water vapor tadi karena ada kandungan air, kemudian adanya bahan bakar yang masih tersisa ya di abu yang seharusnya bisa terbakar lebih sempurna lagi, tapi dia terbawa oleh kembuangan abu. Terus kemudian ada juga hal-hal yang zat-zat yang harusnya masih bisa terbakar namun terbawa oleh debu gitu.
Berikut contoh pendekatan yang bisa dilakukan dengan metode BS845, yaitu untuk melakukan kalkulasi karena panas sensibel dari gas, kemudian dengan wet flue gas ya, akibat dari moisture content dan H2O yang terbentuk ketika pembakaran berlangsung. Nah, berikutnya yaitu perhitungan untuk gas-gas yang atau dia tidak terbakar dan terbawa flue gas ya. Kemudian ya combustible matter, hal-hal yang bisa terbakar tapi terbawa oleh ASD dan riddling atau terbawa oleh abu, ikut terbuang oleh abu. Ini yang tadi zat-zat yang masih bisa terbakar namun ikut terbuang oleh debu, dan juga yang terakhir radiation and convection serta conduction losses, rugi-rugi radiasi, konveksi dan konduksinya. Gitu. Berikut salah satu contoh perhitungan metode langsung jika boiler menghasilkan uap 12 ton, 13 ton lah anggap, pada tekanan 24 bar, mengkonsumsi gas alam sebesar 1015 normal meter kubik per jam. Efisiensinya berapa? Jika air umpan sekian, entalpi uap sekian, nilai kalor gas alam sekian. Nah, dalam kalkulasi seperti ini, massa steam dikalikan dengan entalpi steam dikurangi entalpi air, karena kan ini adalah energi yang termanfaatkan tadi. Kemudian dibagi dengan energi yang dimasukkan, yaitu massa massa bahan bakar dikalikan dengan laju bahan bakar dikalikan dengan GHV dari bahan bakar itu dikalikan dengan 100% sehingga didapat 65,1% gitu. Kemudian ini contoh perhitungan metode tidak langsungnya ditemukan sebesar 66,31%. Nah, perhitungan efisiensi boiler ini tentunya akan terjadi, biasanya mendekati, namun seringkali terjadi perbedaan antara perhitungan efisiensi metode langsung dan tak langsung. Umumnya, efisiensi metode tidak langsung ini hasilnya akan lebih besar dibanding efisiensi dari metode langsung. Hal tersebut dikarenakan melalui metode tak langsung ini belum tentu kita bisa mengidentifikasi losses-losses sepenuhnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin belum teridentifikasi, itu bisa di yang belum tercover pada perhitungan metode tak langsung ini. Gitu. Sedangkan kalau efisiensi langsung ini sudah menggambarkan secara langsung energi yang diinput dan termanfaatkan gitu ya. Berikutnya ini merupakan contoh perhitungan cost of steam atau biaya dalam pembangkitan steam. Ini contoh basis perhitungannya adalah 8 ton steam per jam, tekanan 7 bar, feed water 90 derajat Celcius, kebutuhan energi sekitar 200 2650 megajoule per ton steam. Kemudian untuk melakukan kalkulasinya bagaimana? Yaitu konsumsi bahan bakar dikali dengan harga bahan bakar per produksi steam. Konsumsi bahan bakar itu sendiri yaitu kalor steam dibagi dengan efisiensi pada boiler dikalikan dengan nilai kalor pada bahan bakar. Ini contoh perhitungannya, contoh hasil perhitungannya, dan juga hasil perhitungannya yang menunjukkan memang biomasa ini cukup rendah. Biomasa dan batu bara ini biaya steamnya cukup rendah dan menunjukkan kalau listrik ini cukup tinggi ya, cost of steamnya begitu. Berikutnya ada studi kasus, Pak Hanif. Saya menanyakan kepada teman-teman, kalau
misal ada kasus seperti ini, kita perlu boiler dengan kondisi operasi 8 ton steam kita perlukan yaitu secara kontinu. Nah, saya pengen dalam studi kasus ini yang dievaluasi nanti efisiensi energi, biaya operasinya, dan juga dampak terhadap lingkungannya. Alternatif boiler yang tersedia yaitu boiler gas, boiler diesel, boiler biomasa, boiler batu bara, atau boiler listrik. Nah, untuk teman-teman silakan kalau ada yang bisa, kalau ada yang pengen menyampaikan, kira-kira boiler mana yang tepat, yang paling tepat untuk digunakan pada industri ini. Ya, silakan dicermati studi kasusnya dari Pak Ali nih. Kira-kira mana yang bisa, yang tepat lah ya, yang mana yang bisa digunakan ini. Yang tepat ya, yang menurut kalian tepat Kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya bisa raise hand ya. digunakan di industri ini. Pendapat. Baik, silakan Muhammad Datus. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ahmad Salik dari Teknik Kimia UNES. Izin menjawab dengan sepemahaman saya. Berdasarkan studi kasus tersebut, saya memilih menggunakan boiler gas atau natural gas atau CNG karena yang pertama itu efisiensinya itu sangat tinggi sehingga cocok untuk operasi secara kontinu. Yang kedua itu biaya operasionalnya lebih stabil dibanding diesel. Yang ketiga itu emisinya lebih rendah, yakni lebih ramah lingkungan dibanding batu bara dan diesel. Yang keempat itu operability lebih baik sehingga mudah dikontrol untuk kondisi steady state. Dan yang terakhir itu cocok untuk kapasitas menengah atau sekitar 8 ton per jam. Ini cukup menarik jawaban dari Muhammad Datus Salik ya. Terima kasih atas jawabannya ya, Mas Salik ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang berpendapat lain. Oke, semua sepaham ya berarti ya menggunakan gas ya. Untuk kondisi seperti ini kita bisa lakukan perbandingan secara kualitatif dulu ya dari data-data yang kita dapatkan tadi. Itu memang secara overall boiler gas ini memiliki keunggulan yang lebih sesuai untuk kondisi tersebut. Nah, untuk eh, dapat dilihat dari yang sudah disampaikan oleh Mas Datus tadi ya, ini memang boiler gas ini cukup sesuai dengan kondisi tersebut. Kemudian ketika dilakukan perhitungan cost of steam-nya, boiler gas ini memang bukan yang paling murah, namun dari segala aspek, dari berbagai aspek tinjauan ini menentukan kalau boiler ini juga akhirnya yang paling ideal untuk dipilih di kondisi tadi gitu ya. Nah, jawabannya secara overall memang untuk
overall yang paling seimbang yaitu boiler gas. Namun untuk jika perusahaan mementingkan untuk biaya paling murah, ya pengennya yang paling murah bisa menggunakan biomasa atau batu bara. Kalau prioritas perusahaan ternyata lebih ke arah lingkungan, bisa menggunakan boiler, bisa menggunakan boiler biomasa atau boiler listrik. Namun jika boiler menghendaki suplai yang stabil itu bisa batu bara gitu. Jadi memang pemilihan boiler ini bukan hanya soal efisiensi tetapi juga keseimbangan antara biaya operasional, ketersediaan bahan bakar dan juga target emisi perusahaan. Tentunya pemilihan ini juga disesuaikan dengan prioritas dari perusahaan masing-masing gitu ya. Tidak melulu yang paling efisien itu yang paling bagus, tidak melulu yang paling murah itu paling bagus. Tergantung dari kondisi dan situasi yang diinginkan oleh perusahaan. Kurang lebih demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Ali atas materi yang sudah disampaikan tadi mengenai optimasi boiler, termasuk dengan definisi boiler terlebih dahulu, sehingga memudahkan mahasiswa untuk bisa lebih memahami kenapa bagaimana boiler seperti apa, kemudian cara kerja seperti apa, jenisnya seperti apa, dan kemudian optimasinya pada bagian apa saja. Bagi selanjutnya mungkin jika ada yang bertanya bisa raise hand kembali atau mungkin saya bacakan ada pertanyaan di chat yang belum terbalaskan oleh Pak Rosmanto nih. Karena dari tadi saya menyimak ada aktivitas di chat yang sangat tinggi ya dari Iya, Pak, peserta sangat intens. ya, dari peserta eh, kuliah tamu hari ini. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh Pak Rosmanto ini mungkin. Ada pertanyaan baru yang terakhir. Ini dari Mbak Devina. Apakah boiler diesel bisa diganti dengan biodiesel B40? Mungkin Mas Ali bisa menjawab atau bagaimana? Untuk kondisi saat ini sering terjadi di lapangan memang seperti itu, Bu. Sangat bisa, sangat memungkinkan karena memang aplikasinya di lapangan saat ini kan diesel yang tersedia memang di Indonesia tuh rata-rata B40 ya Pak ya. Iya. Oleh karena itu industri-industri juga shifting menuju ke B40 biasanya. Biasanya burnernya pun juga masih kompatibel ya untuk biodiesel B40 karena karakteristiknya juga masih relatif sama dengan solar pada solar murni ya, solar pure solar, solar gitu ya. Iya. Terima kasih kata Mbak Davina Mas Pak Ali. Terima Ada lagi kasih yang mau kembali ditanyakan bisa semua. chat atau bisa raise hand untuk bisa apa namanya berinteraksi langsung dengan Pak Ali. Ada saya silakan. Salik mau bertanya lagi? Oh, Baik, lagi terima bukan kasih lagi ya, atas. baru pertama bertanya ya. Tadi menjawab soalnya. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Datu Salik dari Teknik Kimia UNES. Mungkin saya izin bertanya terkait magang di eh, PT ini ya, di CV ini. PT Karena Langgeng eh, Cipta Lindo, Salik. ya itu, karena orientasi saya sewaktu lulus Tekim itu hanya terfikirkan di bidang proses engineer dan mungkin product development, belum terfikirkan di audit audit energi ini. Nah, terkait magang di PT ini, di Cipta Lindo ini, eh, untuk syaratnya itu apa saja, terus untuk periode magangnya itu kira-kira kapan, terus berapa lama durasi magangnya, habis itu apply kemana, terus nanti gambaran kegiatan jika diterima magang nanti itu seperti apa, dan nanti magangnya jika WFH itu di kota mana ya? Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih pertanyaannya, Salik ya Mas Salik. Jadi untuk magang ini, untuk periodenya paling singkat itu setidaknya 2 bulan. Tuh, eh, Mohon maaf terputus Pak Ali. magang untuk persyaratannya terutama itu adalah kayak, halo, Sudah sudah masuk lagi. tersambung lagi ya Pak ya? Sudah. Oke, saya ulangi untuk periode magangnya paling tidak itu 2 bulan. Untuk periode magangnya dibuka lagi itu karena ini masih ada yang magang ya. Ini sampai bulan Maret, April, April, Mei, Juni. Sampai bulan Juni itu masih ada yang magang. Jadi nanti di bulan Juli kira-kira baru menerima mahasiswa lagi untuk magang. Untuk persyaratannya atau persyaratannya paling nanti bisa mengumpulkan beberapa seperti transkrip, kemudian juga CV kalian. Utamanya untuk apa? Transkrip ini untuk menentukan kalian itu sudah belajar apa saja gitu ya. Sudah belajar apa saja, terus setelah itu CV juga pengalaman kalian seperti apa sehingga ketika magang nanti kami dapat dapat memberikan membantu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan startnya dengan kemampuan adik-adik gitu ya kurang lebih. Kemudian untuk nanti bisa menghubungi saya secara langsung untuk detail terkait magang ini. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan setelah diterima magang biasanya kita akan setiap pekan itu akan selalu ada kelas terkait dengan teknologi, mungkin eh, gambaran sistem suatu boiler, gambaran sistem kompresor, sistem AHU dan lain sebagainya. Itu kita lakukan setiap pekan pembelajaran itu. Kemudian selain itu nanti akan ada kegiatan ikut site survey, biasanya site survey untuk kegiatan audit. Jadi langsung di lapangan untuk melakukan audit di suatu industri gitu ya. Nah, untuk kotanya kantor kami itu letaknya di Sidoarjo ya, kantor kami. Kurang lebih begitu sih informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa menghubungi secara langsung saja, baik ke saya maupun ke Pak Rusmanto gitu. Tambahan Mas Ali, Monggo Pak Rus. eh, itu harus ada surat pengantar ya dari ketua prodi atau koordinator untuk magang gitu ya. Jadi secara official atau resmi harus ada surat menyurat gitu ya. Biar lebih rapi dalam hal administrasi. Kemudian yang kedua, untuk magang secara defaultnya memang kami tidak menyediakan salary begitu ya. Jadi mungkin nanti kalaupun itu ada kegiatan audit di luar kota, mungkin kita bisa bantu dari sisi transport dan penginapan. Saya kira itu sih apa namanya. Dan kita bisa lakukan apakah itu kalau memang bisa stay di Sidoarjo itu bisa eh, masuk kantor tiap hari, ya itu akan lebih karena biar enak gitu ya. Kalau itu memang tidak memungkinkan sama sekali ya berarti hybrid eh, online bisa online ketemunya atau ketemu di beberapa kegiatan audit karena audit energi itu kan wilayahnya seluruh Indonesia jadi bisa ketemu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan saat ini kami banyak auditnya lebih banyak di Jawa Barat ya Ali ya dan sedang ada juga apa kalau juga beberapa audit di Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah ini jarang sih ya.
karena memang ya mudah-mudahan nanti kalau kita misalnya jadi eh, adik dari UNES ya, kita, kita carikan objek audit energi di industri-industri di Jawa. Saya kira itu tambahan saya, Mas Ali. Baik, Pak Rus, terima kasih. Sudah terjawab ya Mas Salik ya? Atau ada yang belum jelas? Sudah menjawab sekali. Terima kasih Pak Ali, Pak Rusmanto. Baik, terima kasih kembali. Berarti kantor yang di Jawa Barat sudah nggak ada ya Pak ya? Difokuskan di Sidoarjo sekarang ya? Kantor utamanya di Sidoarjo, Pak. Untuk di Jawa Barat itu dialamatkan ke Ya, ini ya, kantor cabang, kantor Oh, kantor cabang. cabang. justru malah yang pusatnya Sidoarjo ya? Iya betul dari sisi awalnya. Dulu saya mengiranya yang di Jawa Barat itu yang pusatnya Sidoarjo yang cabangnya. Terbalik ternyata ya. Ih, Iya. Baik, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Rusmanto dan Pak Ali. Ini kesempatan yang baik kalau ada yang mau ditanyakan siang hari ini. Kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk menjalin relasi dengan Bapak dari PT Langsung Cipta Lindo ini yang sudah banyak sekali pengalamannya dalam bidang audit energi utamanya ya. Apalagi sekarang semua harus efisiensi nih. Nah, jadi topik utama efisiensinya. Jadi terutama di efisiensi energi ini tentunya di industri sangat jadi sorotan karena harus bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Ya silakan. Yang terutama yang kelas dari utilitas ini baru Salik yang bertanya ini, nggak ada yang lain. Puguh ada nggak Puguh? Biasanya Puguh bertanya Puguh ini. Oh, hilang. Ada Puguh. Iya Oh, ini betul. ada online. Silakan kalau ada mau ditanyakan Puguh. Hmm. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Bu Kitka, ingin saya tanyakan mungkin sebelumnya tadi kan membahas tentang boiler ya, Pak ya. Di boiler itu kan yang pasti dalam desainnya tidak luput dari safety feature gitu, Pak. Apa yang membuat suatu boiler itu safety feature-nya dianggap layak untuk beroperasi jika nanti seakan-akan misal ada kejadian tidak diinginkan itu bisa diminimalisir. Mungkin seperti itu, Pak. Monggo Pak Ali. Mas Ali Atau silakan. mohon maaf bisa diulang pertanyaannya. diulang kembali. Ya, Puguh. Putus ya. Iya, Pertanyaan saya mungkin safety feature seperti apa yang wajib atau mungkin layak dimiliki untuk alat seperti boiler agar semisal nanti terjadi suatu kejadian tidak diinginkan itu bisa diminimalisir, Pak. Safety precaution seperti apa gitu dari alat tersebut, dari boilernya. safety features biasanya kalau di boiler yang utama seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya yaitu adanya safety relief, pressure relief ya. Pressure relief untuk ketika terjadi pressure berlebih pada boiler itu akan dilepas ke lingkungan sehingga meminimalisir adanya ledakan ya. Kemudian yang untuk safety berikutnya bisa dengan terkait dengan panas ya. Panas bisa dilakukan dengan safety feature-nya bisa menggunakan insulasi yang sesuai standar sehingga tidak membahayakan orang-orang yang atau operator yang berada di sekitar boiler ketika mau melakukan operasi pada boiler. Oke, kemudian untuk yang lain, mungkin Pak Ros ada tambahan?
namanya? Ya, pertama tadi kan safety, safety valve itu kan burner itu kan ada sisi air dan sisi api begitu ya. Nah, dilindunginya apa saja? Nah, sisi air dulu deh. Air itu kan bertekanan tuh. Kalau bertekanan berarti harus ada safety feature-nya adalah safety valve. Ketika dia terjadi over pressure, tekanannya melebihi apa yang dari tekanan setting atau tekanan kerja. Misalnya tekanan kerjanya 10 bar, berarti dia harus mendesain katakanlah 1,5 kali tekanan hidrotes itu kita coba sampai 15 bar. Nah, kemudian safety valve-nya adalah biasanya kalau di boiler itu 5-10% dari tekanan kerjanya. Jadi safety valve itu bisa peralatan mekanis yang mana ketika dia over pressure, dia akan membuka katupnya untuk membuang tekanan. Jadi dikenal namanya maximum allowable working pressure. Dan yang kedua, di sisi air itu kan berarti ada namanya kontrol ketinggian air di dalam boiler. Jadi ada namanya water level control system begitu ya. Jadi kalau dia ketinggiannya misalnya di atas setting, dia harus nutup langsung tripnya over level high level ya, high level biasanya. Kalau high level biasanya pompa mati gitu ya. Nah, kemudian kalau airnya kurang, ketinggian airnya kurang itu kan juga bahaya, itu akan mengakibatkan overheating sehingga bisa memicu ledakan. Nah, itu juga harus segera pompa harus segera nyala. Kalau nggak nyala, berarti airnya makin habis, maka ada sensor low level. Ya, sehingga jika keadaan seperti itu, burner langsung mati biasanya. Jadi ada namanya pertama safety lock dari sisi safety valve karena overpressure, kedua karena water levelnya di bawah sensor low level, terus kemudian yang ketiga terkait dengan eh, pressure switch. Nah, misalnya ketika pressure switch-nya gagal, pressure switch itu atau biasanya dalam bentuk pressure transmitter menginformasikan bahwa tekanan sudah ketinggian gitu ya, misalnya setting 10 bar, kalau ini sampai 15 bar nggak mati ya, itu biasanya dia langsung pressure switch mati gitu, langsung trip, shutdown, atau cut off untuk dari sisi firing-nya gitu ya. Itu dari sisi air. Kemudian kalau dari sisi apa api, dari sisi api biasanya kalau bahan bakar gas biasanya ada namanya ketika dia eh, tekanannya udah tercapai maka burner harus mati, kan dia hubungannya ke eh, apa namanya matikan gasnya atau matikan bahan bakar gitu ya kalau dia over pressure ya. Terus kemudian kalau di boiler gas, gasnya bocor dia langsung trip, dan levelnya kurang langsung trip gitu ya, isi burnernya gitu ya. Dan juga kalau eh, sensor api, sensor api atau flame sensor namanya. Jadi kalau sensor ini sensor api ini biasanya dalam bentuk flame sensor namanya. Itu eh, mendeteksi adanya api itu apakah dia intensitasnya 100% atau kurang dan sebagainya. Kalau normalnya kan 100 mendekati 100% berarti apinya ada api dan apa namanya indikasikan bahwa pembakaran telah terjadi. Nah, ini juga nanti sensor-sensor seperti ini perlu dipastikan bekerja dengan baik. Dia nanti vacuum breaker misalnya ketika tekanannya turun drastis dan sebagainya, harus ada vacuum breaker dan sebagainya. Kemudian untuk jalur steam harus ada stop valve-nya ketika terjadi sesuatu harus segera ditutup. Misalnya terjadi kebocoran, proses produksi atau di ruang boiler dibutuhkan main stop valve-nya agar bisa kita apa namanya kita lakukan
penanganannya dengan cepat. Jadi artinya di sana ada lah ya, ya kontrol operasi itu misalnya pakai pressure switch menggunakan menyalakan atau enggaknya burner, dan yang kedua proteksi dari ketinggian air, level kontrol sistemnya harus bagus, jadi ketika kurang harus segera trip gitu mati. Dan kalau itu masih tidak bisa dengan menggunakan eh, pressure switch atau burner atau dalam hal elektrik gitu ya, tensi proteksi terakhir biasanya menggunakan safety valve. Nah, safety valve ini yang akan membuang tekanan steam sehingga body boiler terutama di bagian shell itu akan lebih aman. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Baik, Bu Pak. Go? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga, Mas Salim. Apakah masih ada lagi yang mau didiskusikan? Untuk yang pertanyaan dari chat kelihatannya sudah saya jawab semua, Pak Hanif ya. Oh iya, Mudah-mudahan sudah sudah di-reply semua sama Pak Rusmanto sudah tadi. ya sudah clear lah ya. Jadi untuk menghemat waktu juga Nggih, sambil nggih, nggih, nggih. Ya, eh berhubung sudah pukul 12.40 dan sudah 2 SKS kuliahnya ini, mungkin untuk perkuliahan pada pagi hari ini, siang hari ini bisa saya cukupkan sekian. eh di mana hari ini saudara sudah mendapatkan insight mengenai operasi boiler serta audit energinya atau optimasinya bagaimana pada boiler sendiri. Dan insya Allah bermanfaat bagi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah utilitas dan semua yang hadir pada acara pada siang hari ini. Untuk minggu depan topiknya lebih menarik lagi, ya, lebih relate dengan perancangan pabrik kimia yang akan saudara kerjakan pada semester depan. Jadi ini semester 6, semester beberapa bulan lagi sudah mulai merancang pabrik ya. Ya, jadi nanti mulai bulan Juni, Juli sudah mulai masuk ke dalam perancangan pabrik kimia. Jadi minggu depan materinya lebih pada neraca massa dan gambaran umum mengenai pengolahan air modern ya, Pak Rusmanto dan Pak Ali ya. Ya, jadi pastikan saudara minggu depan juga hadir kembali, menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Pak Rusmanto dan Pak Ali. Bukan Pak Ali ya, minggu depan Pak ya. Pak siapa? Pak Fauzan. Pak Fauzan ya, dengan Pak Fauzan. Fauzan nanti. Pak Rusman dengan Pak Fauzan, sehingga sudah bisa mendapatkan bekal yang tambahan lah, bekal tambahan dalam perancangan pabrik nanti, di mana ini nanti ada perancangan unit utilitasnya ya, ada neraca massanya juga. Baik, semuanya, terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan pada Pak Rusman dan Pak Ali atas waktunya yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini mengisi kuliah tamu, serta seluruh peserta yang bersedia hadir juga dalam acara siang hari ini, mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ali dan Pak Rusmanto. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada eh, tempat Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa yang hadir sekalian. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rusmanto dan Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima Hanif kasih dan Pak Hanif teman-teman semuanya, atas adik-adik. Sama-sama waktunya. Pak. Next time bisa offline nih harusnya Pak Hanif Wah, ya. iya Pak. Saya meluncur ke Semarang gitu. Pengennya Oke, begitu ya, baik. bisa Terima kasih ketemu. Pak Hanif. Mohon pamit. Sampai Pak Rusmanto.